mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Tepat di belakang saya saat ini merupakan Gate 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas video tentang tragedi Kanjuruhan di tahun 2022 yang menimpa banyak korban. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dezung Putri Erlani. Saya Zaskia Benita Fatin. Saya Zalfa Akila Fawaza. Saya Sharon Aurela Damayanti. Saya Stefani Alia Ramadhani. Pada tanggal 1 Oktober 2022, tragedi kelam terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setelah laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya, situasi berubah menjadi kepanikan yang besar. Air mata ditembakkan ke arah tribun. Ribuan penonton mencari jalan keluar dan ratusan jiwa kehilangan nyawanya dalam semalam. Tragedi ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kemanusiaan yang terluka. Kita diingatkan bahwa emosi, ego, dan kekerasan hanya akan membawa penderitaan. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa, kita harus belajar dari peristiwa ini menumbuhkan empati dan menghargai nyawa manusia, serta menegakkan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Semoga tragedi Kanjuruhan menjadi pelajaran berharga agar kita menjadi lebih peduli, lebih manusiawi, dan menjadikan olahraga sebagai ruang persaudaraan, bukan perpecahan. Baik, sebelumnya dengan Mas siapa ya di sini? Nama saya Muhammad Farudin Zafran dari Malang sendiri. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Mas Zafran sendiri ada di lokasi pada saat kejadian Kanjuruhan? Ya, saya merupakan korban dari tragedi Kanjuruhan waktu itu. Terus apakah Mas Zafran bisa untuk menceritakan seperti apa situasi yang Mas Zafran rasakan pada kejadian berlangsung? Ya, tentunya ricu ya karena Arema sudah kalah, mungkin ya supporternya sudah emosi, langsung ada provokasinya lah yang turun ke bawah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Oh gitu ya Mas. Lalu pada saat kejadian posisi Mas Zafrannya di mana? Terus Mas Zafran itu ngalamin langsung gak gas air mata itu? Oh, waktu itu saya juga di tribun sih, saya nggak sampai turun lapangan. Berarti Mas Zafrannya langsung keluar gitu ya? Enggak. Atau enggak? Enggak, saya nunggu di atas tribun. Oh nunggu. Jadi kalau misalnya saya ikut turun, kemungkinan saya Kena. Oke bener. ya, dan yang paling meninggalnya almarhum orang-orang itu kan turunnya ke tribun. Oh gara-gara mereka turun langsung ke lapangan? Enggak, turun apa? Panik kan, habis dilempar gas air mata, langsung pengen keluar semua. Nah, Itu desek-desekan. Nah, ya itu. Gara-gara itu. Jadi pas sudah panik gitu langsung desek-desekan, makanya banyak korban-korban dan lain-lain. Ya. Karena udah oksigennya udah nggak ada sama sekali. Ya betul. Kalau saya nunggu di atas, kan saya cari oksigen di atas, jadi nggak sampai kena ya. Syukurnya Mas udah bisa langsung selamatin diri di situ. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya di teman saya. Selanjutnya, apakah peristiwa tersebut itu sangat mempengaruhi perasaan Mas Zafran? Kalau supporteran lagi kayak langsung ke Kanjuruhan kayaknya sudah nggak mau deh. Kayaknya Udah trauma. Ya betul. Kemudian menurut Mas Zafran sendiri, pandangan terhadap upaya penegakan hukum dan keadilan bagi para korban tersebut gimana? Harusnya seimbang ya, ditangkap semua yang nembak gas air mata dan juga yang provokasi pertama di lapangan. Jadi harus sama-sama adil. Supporter juga kena, yang polisi juga aparatnya juga kena. Yang nembak air mata itu dari itu stranger, orang asing atau? Enggak ya, aparatnya sendiri kan? di situ ya. Karena kan sudah ricu turun ke bawah semua karena udah hektik gitu. Ya nggak terkendali kan. Oke, jadi niatnya mau aturin malah jadi begitu. Salahnya aparatnya itu nembaknya bukan ke lapangan tapi yang ke tribun. Pantes. Oke, terakhir
harapan Mas Zafran terhadap pemerintah, aparat atau supporter sepak bola agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Terutama ya itu ya, apa kayak mendamaikan supporter kayak mesti yang Surabaya sama Arema, terus Jakarta sama Bandung. Ya itu harusnya ada pendamaian. Kalau nggak gini terus ya mesti ricuh terus ya. Keulang lagi. Betul. Kalau bener. Nah, Gitu aja. oke. Terima kasih. Semoga tragedi serupa tidak terulang kembali dan semoga bangsa Indonesia semakin kuat dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh